Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi internasional akan mempresentasikan mengenai akuntansi komparatif bagian 2. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Dewi Masita dengan NIM 1816051 dan Pranata Hermantri Utomo dengan NIM 181600169. Pada akuntansi komparatif bagian 2 ini akan membahas mengenai sistem akuntansi keuangan di 4 negara, yaitu Republik Ceko, Cina, Taiwan, dan Meksiko. Untuk Republik Ceko, Republik Ceko berlokasi di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di sebelah barat dan barat daya, Austria di selatan, Republik Slovakia di timur, dan Polandia di utara. Akuntansi Republik Ceko berubah arah selama beberapa kali pada abad ke-20. Praktik dan prinsip akuntansi yang dianut adalah negara-negara Eropa yang berbahasa Jerman hingga akhir Perang Dunia Kedua. Kemudian, praktik akuntansinya berdasarkan pada model Uni Soviet, daftar akun yang seragam, model atau metode akuntansi yang detail, dan laporan keuangan yang seragam dan wajib dibuat oleh seluruh perusahaan. Untuk pelaporan keuangan Republik Ceko terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan catatan. Untuk pengukuran akuntansi Republik Ceko yaitu metode akuisisi digunakan untuk mencatat penggabungan usaha, goodwill dihapuskan pada tahun pertama dan diamortasikan kurang dari 15 tahun. Persediaan dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai pasar. Catatan wajib, laba disisihkan 20% saham bagi perusahaan perseroan dan 10% untuk perusahaan kewajiban terbatas. Cina. Karakter utama akuntansi di Cina saat ini berasal dari pendirian RRC pada tahun 1949, di mana Cina menerapkan prinsip-prinsip marxisme dan pola-pola yang dianut oleh Uni Soviet. Ciri utamanya adalah orientasi manajemen dana, yang mana dana diartikan sebagai properti. Pelaporan keuangan menekankan neraca yang mencerminkan sumber dan penggunaan dana dan kurang menitik beratkan pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah. Untuk pelaporan keuangan Cina, yaitu terdiri dari neraca, laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan penjelasan kondisi keuangan. Kemudian untuk pengukuran akuntansi Republik Cina, yaitu metode pembelian wajib digunakan untuk mencatat penggabungan usaha, goodwill harus dihapus bukukan selama tidak lebih dari 10 tahun, biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud, revaluasi tidak diperkenankan. Kemudian pajak tangguhan disesuaikan terhadap perusahaan, tarif pajak selanjutnya, dan biaya penelitian serta pengembangan akan dibebankan secara langsung. Nama saya Pranata Hermantri Utomo, NIM 181600169, anggota dari kelompok 4 yang akan melanjutkan penjelasan mengenai materi akuntansi komparatif 2 yang sebelumnya sudah dijelaskan dari teman saya mengenai 2 negara, yaitu Republik Ceko dan Republik Cina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 negara selanjutnya, yaitu yang pertama negara Taiwan dan juga Meksiko. Yang pertama yaitu negara Taiwan. Taiwan memiliki perekonomian kapitalis yang dinamis dengan pengurangan tuntutan pemerintah atas investasi dan perdagangan luar negeri secara perlahan-lahan. Usaha yang dimiliki keluarga merupakan dasar perekonomian. Beberapa industri strategis seperti barang-barang militer, penyulingan minyak, dan sarana umum yang dimiliki oleh negara, tetapi secara perlahan pemerintah melakukan privatisasi kepemilikannya dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Taiwan memiliki sistem perusahaan keuangan berdasarkan kredit yang sama dengan sistem di Jerman dan di Jepang, ketimbang sistem berdasarkan pasar uang. Kemudian untuk pelaporan keuangan Taiwan yaitu 1 neraca, 2 akun laba rugi, 3 laporan perubahan ekuitas, 4 laporan arus kas, dan 5 catatan. Kemudian untuk pengukuran akuntansi Taiwan yang pertama, laporan keuangan konsolidasi untuk kepemilikan lebih dari 50%, goodwill dikapitalisasikan dan diamortasi paling lama 20 tahun, metode pembelian diwajibkan untuk penggabungan usaha, metode ekuitas apabila kepemilikan perusahaan lebih dari 20%, perusahaan di Taiwan harus memiliki cadangan wajib dalam ekuitas pemegang saham, yaitu 10% dari laba disisihkan setiap tahunnya.
Kemudian untuk negara Meksiko. Meksiko merupakan perekonomian ke-9 terbesar di dunia dalam hal PDB. Berdasarkan standar internasional masih relatif kecil karena perusahaan tersebut lebih menyukai untuk memperoleh modal melalui utang dibanding dengan ekuitas. Mengingat dominasi perusahaan yang dikontrol keluarga, perusahaan-perusahaan Meksiko tradisional menjaga informasinya dan merahasiakan pelaporan keuangan. Ciri penting lain akuntansi Meksiko adalah penggunaan akuntansi tingkat harga umum yang komprehensif. Sebagai dasar pengukuran, Meksiko juga berkomitmen terhadap harmonisasi dengan IAS atau IFRS. Kemudian untuk pelaporan keuangan Meksiko, yang pertama neraca, kedua akun laba rugi, ketiga laporan perubahan ekuitas pemegang saham, keempat laporan perusahaan posisi keuangan, dan kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus disesuaikan terhadap inflasi. Kemudian pengukuran akuntansi Meksiko, metode ekuitas apabila kepemilikan berkisar 10-15% sampai 50%. Goodwill diamortasikan terhadap laba selama masa manfaat maksimal 20 tahun. Usaha gabungan dikonsolidasikan atau dicatat menggunakan metode ekuitas. Meksiko memakai standar akuntansi internasional nomor 2 mengenai transaksi mata uang asing. Metode pembelian dan penyatuan dapat digunakan apabila mayoritas pemegang saham tidak mempertahankan kepemilikan usaha tersebut. Pengamatan mengenai 4 negara dan akuntansinya. Dalam pengamatan di negara Cina diketahui penduduk dan produk domestik bruto atau GDP yang dihasilkan Cina sangat banyak. Namun jumlah impor dan ekspor Cina dibandingkan dengan GDP-nya menunjukkan betapa tertutupnya perekonomian Cina sekarang. GDP per kapita menunjukkan bahwa Taiwan memiliki standar hidup yang relatif tinggi. Republik Ceko dan Meksiko hampir setara, namun lebih rendah dibandingkan Taiwan. Pola pencatatan saham menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Cina dan Meksiko lebih menyukai bursa efek New York dibandingkan bursa efek London, sedangkan perusahaan di Republik Ceko dan Taiwan sebaliknya. Meksiko memiliki hukum sipil yang mirip di Prancis. Namun akuntansinya lebih berorientasi pada kewajiban dan kepatuhan hukum. Hubungan ekonomi antara Meksiko dan Amerika Serikat yang penting yang meluas kepada bidang akuntansi menjelaskan mengapa Meksiko memiliki akuntansi yang berorientasi kepada kewajaran. Amerika Serikat juga memiliki pengurangan yang sama di Taiwan. Sekian mengenai penjelasan atas materi akuntansi komparatif 2 yang menjelaskan mengenai sistem akuntansi dari 4 negara, yaitu yang pertama Republik Ceko, kedua Republik Cina, Taiwan, dan juga Meksiko. Apabila ada salah dan kata perbuatan selama penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.